Sebetulnya yang dicari Donald Bebek itu apa? Sampai jam 12 malam masuk ke kamar tidur Maduro, presiden Venezuela, yang lagi sedang tidur di samping istrinya, dicomot oleh Donald. Sebenarnya Amerika cuman mencari satu, nyari minyak. Karena Amerika memang adidaya, betul. Amerika memang kaya, betul. Tapi Amerika nggak punya minyak, maka dia mesti ngambil Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini juga nggak aman, maka dia perlu minyak yang aset paling besar di dunia. Di mana itu? Iran. Itu enaknya ceramah di Unsri ini, nyambung. Di mana saya bilang Iran. Dulu nama presidennya Reza Pahlavi, bisa diatur oleh Amerika, tapi kemudian datanglah pemimpin spiritual namanya Ayatollah Khomeini tahun 79 tahun 80, maka semua perusahaan Eropa, Amerika stop, nggak boleh masuk. Akhirnya dia diembargo selama 46 tahun. Gimana cara dia bisa hidup 46 tahun? Jual minyaknya kemana? Amerika nggak mau beli minyaknya, Eropa juga nggak mau. Kenapa Iran tetap bisa tumbuh? Dia jualnya ke Rusia dan Cina. Maka Ayatullah ini mesti digulingkan. Meninggal Ayatullah Ruhollah Khomeini, digantikan penerusnya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei mesti dibunuh karena dialah pemimpin spiritual. Maka diserang, akhirnya meninggal. Mereka lupa. Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak gencatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya, tumbangkan Gaddafi. Maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, kenapa untuk mengambil minyak Venezuela mesti ditumbangkan Maduro? Kenapa untuk mengambil minyak Baghdad Saddam mesti ditumbangkan? Kenapa untuk mengambil minyak Libya Gaddafi mesti ditumbangkan? Kenapa Indonesia nggak ada yang ganggu? Karena di Indonesia nggak tumbang pun minyaknya udah dapat. Ini istrinya, ini selingkuhannya. Lalu komenlah netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Apa kena pelet ya? Ini orang tidak mengerti kenapa bisa ada laki-laki yang sehat jasmani, rohani, kok bisa dia jatuh cinta dengan orang padahal ini gitar Spanyol, ini pintu gapura kecamatan. Kok bisa dia suka sama ini? Orang heran. Ada sesuatu. Kenapa? Karena kepada istrinya dia tidak punya kekuasaan. Kami laki-laki ini ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin punya superior. Saya ini sebetulnya termasuk juru bicara laki-laki yang teraniaya. Saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin di Palembang. Ke sana naik heli, ke sana naik mobil mewah, ke sana disambut. Belum lagi turun dari heli, langsung dibentangkan karpet merah. Ini kalau di Palembang ini lama-lama saya jadi Firaun nanti saya ini. Dimuliakan terus, disanjung, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Maka saya mesti ke bawah. 3 hari saya ke bawah. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu saya di luar. Tapi kalau sudah pulang nanti ke Riau, Selasa, Rabu, Kamis saya mesti nyetir sendiri ke pasar menemani istri belanja. Disitulah merasakan diusir tukang parkir. Sana Pak, jangan sini, sana. Di Palembang mana ada orang berani ngusir kita? Tentara, polisi, satpol pp, pengawal, UAS, mana ada? Tapi saya mesti pulang, saya mesti lewat di pangkalan angkatan udara. Begitu mau masuk, ada stikernya? Nggak ada Pak, jangan masuk. Merasakan rasanya diusir angkatan udara, merasakan itu. Pergi ke bank, ngantri panjang, ikut ngantri. Nanti sampai di situ baru saya buka masker. Astagfirullah, kenapa Ustaz nggak buka masker dari tadi? Katanya. Kok dalam hati saya, kau pun nggak, kenapa nggak kau kenali aku dari tadi? Pergi ke pasar, belanja sama istri, membawa itu, rasakan. Saya Pak, merasakan juga penderitaan kalian nunggu istri belanja.
Bukan cuma kalian aja. Dan perempuan ini kalau belanja nggak sama pikiran kita laki-laki. Saya kalau ke pasar datang beli ikan pulang. Kalau perempuan nggak, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, pulang baru dia bilang lupa beli ikan gitu.